Nasution hendak dicemarkan, hendak difitnah bahwa kamu pengkhianat. Justru di sini kami semua saksi yang hidup. Kamu adalah telah berjuang sesuai dengan kewajiban kita semua menegakkan keadilan, kebenaran, kemerdekaan. Tidak ada yang ragu-ragu. Kami semua sedia juga mengikuti jalan kamu. Jika memang fitnah mereka itu benar, kami akan buktikan. Ade Irma Suryani lahir pada 19 Februari pada tahun 1960-an. Ade Irma Suryani merupakan anak bungsu Jenderal Besar Abdul Haris Nasution atau yang biasa dikenal dengan nama A.H. Nasution. Ade Irma Suryani turut menjadi korban dalam gerakan 30 September atau yang dikenal dengan G30S. Kini nama Ade Irma Suryani diabadikan menjadi berbagai nama jalan, taman kanak-kanak, hingga panti asuhan di beberapa daerah di Indonesia. Pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari, pasukan yang menyebut diri dengan Gerakan 30 September mencoba menculik perwira angkatan darat, termasuk A.H. Nasution. Kala itu terdapat pasukan yang terdiri atas 4 truk dan 2 mobil militer yang berjalan menyusuri Jalan Tengku Umar sekitar pukul 4 pagi. Penjaga rumah yang sedang berada di pos jaga rumah A.H. Nasution sempat melihatnya. Akan tetapi setelah mengetahui bahwa mereka adalah tentara, ia tidak menaruh curiga. Pada waktu itu, yang bertanggung jawab menjaga rumah adalah Sersan Ishak. Sersan Ishak berada di ruang jaga depan bersama beberapa tentara. Diceritakan pada waktu itu, seorang penjaga sedang tidur di bagian taman depan dan satu lagi berada di belakang rumah. Di sebuah pondok yang terpisah, 2 ajudan Nasution sedang tidur, yaitu Pirre Tendean dan Hamdan Mansur. Sebelum alarm sempat menyala, pasukan Cakrabirawa melompat pagar dan menguasai penjaga yang mengantuk di pos dan ruang jaga. Kemudian beberapa tentara masuk ke dalam rumah. Sebenarnya, A.H. Nasution dan Johanna Sunarti yang merupakan istri dari Nasution tidak sadar apabila pasukan penjaga sudah dikuasai. Akan tetapi Johanna Sunarti mendengar suara pintu yang dibuka dengan paksa. Ketika memeriksa pintu kamar tidur, ia mendapati tentara Cakrabirawa yang bersenjata lengkap dan siap menembak. Ketika A.H. Nasution hendak memeriksa, tentara menembak ke arahnya. Kemudian A.H. Nasution pun langsung melemparkan diri ke lantai dan berusaha menyelamatkan diri agar tidak terkena tembakan. Sebenarnya, terdapat beberapa versi cerita mengenai kronologi terbunuhnya Ade Irma Suryani. Meski demikian, perbedaan tersebut hanya pada detail cerita, tidak terkait langsung dengan kejadian secara keseluruhan. Berdasarkan penuturan Hendrianti Sahara Nasution yang merupakan kakak Ade Irma Suryani, adiknya ditembak dari jarak dekat. Hendrianti Sahara Nasution menggambarkan peristiwa berdarah tersebut di tempat kejadian yang kini difungsikan sebagai museum. Ia mengatakan, ketika sedang berlangsung penyerbuan, Ade Irma Suryani berada bersama A.H. Nasution dan bersama ibunya,
Johanna Sunarti. Johanna Sunarti mencoba melindungi Aha Nasution. Oleh karena itu, ia menyerahkan adik Irma Suryani kepada adik iparnya. Adik iparnya menuruti permintaan Johanna Sunarti. Ia menggendong adik Irma Sunarti. Namun, mereka terkena tembakan dari pasukan Cakrabirawa. Versi yang kedua mengatakan, punggung adik Irma Nasution tertembus peluru pada malam petaka itu. Seharusnya yang menjadi sasaran adalah ayahnya, yaitu Aha Nasution. Namun seperti kabar yang diperoleh Hatta, Jenderal Aha Nasution lolos dari maut karena berhasil melarikan diri. Aha Nasution berhasil menyelamatkan diri ke kedutaan Irak yang berada di sebelah kediamannya. Ia adalah satu-satunya petinggi Angkatan Darat yang selamat dalam peristiwa gerakan 30 September pada tahun 1965 itu, kendati menjadi salah satu target utama penculikan. Hendrianti Sahara Nasution mengatakan, peluru itu melewati tangan adik Aha Nasution hingga tembus ke badan adik Irma Suryani. Versi ketiga mengatakan, semula adik Irma Suryani tengah digendong ibunda Johanna Nasution saat pasukan Cakrabirawa merangsek ke rumah. Pasukan Cakrabirawa meluncurkan rentetan tembakan. Dikutip dari arsip detik.com, pada awalnya adik Irma digendong oleh ibunya dan masih tertidur tenang. Kemudian dia dipindahkan ke tangan adik iparnya karena berusaha melindungi Aha Nasution. Sayang, ketika adik Aha Nasution membuka pintu kamar, tembakan dari pasukan Cakrabirawa mengenai adik Irma Suryani dan adik Nasution. Istri Nasution langsung mengambil alih dan menggendong tubuh adik Irma sambil mengantar Aha Nasution untuk menyelamatkan diri lewat pintu belakang. Versi keempat mengatakan, mengutip dari buku John Hanges, The End of Sukarno, edisi ketiga, malam itu Aha Nasution dan istrinya, Johanna Sunarti, terjaga lantaran terganggu oleh nyamuk. Mereka tak mendengar para penjaga telah diringkus pasukan Cakrabirawa. Namun Johanna mendengar suara pintu dibuka dengan paksa. Istri Aha Nasution kemudian bangkit dari tempat tidur dan memeriksanya. Saat membuka pintu kamar, dia melihat pasukan Cakrabirawa menodongkan senjata, siap menembak. Johanna lantas menutup pintu dan berteriak memberitahu suaminya. Aha Nasution kemudian memeriksa, dan saat membuka pintu, pasukan Cakrabirawa menembakkan misil ke arahnya. Aha Nasution berhasil menghindar dengan melemparkan diri ke lantai, sementara Johanna membanting dan mengunci pintu. Pasukan Cakrabirawa berupaya menghancurkan pintu kamar dengan melepaskan tembakan. Johanna mendorong Aha Nasution keluar melalui pintu lain dan menyusuri koridor ke pintu samping rumah. Aha Nasution kemudian berlari menuju dinding yang memisahkan halaman rumahnya dengan gedung kedutaan besar Irak. Pasukan Cakrabirawa sempat melihat dan melepaskan tembakan ke arah Aha Nasution, namun meleset. Dia berhasil memanjat dinding dan menjatuhkan diri ke halaman kedubes Irak. Meski pergelangan kakinya patah, Aha Nasution selamat dari upaya penculikan malam itu. Sementara itu, para penghuni rumah Aha Nasution, termasuk ibu dan adik Nasution, Mardiah, terbangun dengan ketakutan oleh suara tembakan. Mardiah lekas membawa putri Nasution, adik Irma Suryani, dari tempat tidurnya untuk mencoba lari ke tempat yang aman.
Namun saat Mardiah berlari menggendong Irma di pelukannya, seorang kopral pasukan Cakrabirawa melepaskan tembakan ke arahnya melalui pintu. Mardiah terluka di tangan, sedangkan adik Irma Suryani tertembak 3 peluru di punggungnya. Setelah mendorong suaminya keluar rumah, Johanna lari ke dalam dan menggendong putrinya yang terluka. Johanna kemudian menghubungi dokter. Berbeda dengan yang ditampilkan dalam film pengkhianatan G30S PKI, yang mana Johanna tampak cemas sembari menggendong putrinya yang berlumuran darah. Ade Irma Suryani sempat dibawa ke RSPAD untuk diberikan pertolongan. Kala itu, Ade Irma Suryani sempat berbicara kepada Hendrianti Sahara Nasution yang merupakan kakaknya. "Kakak, jangan menangis, adik sehat." Ia juga sempat bertanya kepada Johanna Sunarti yang merupakan ibu dari Ade Irma. "Kenapa ayah mau dibunuh, Mama?" Setelah mendapatkan perawatan, pada akhirnya nyawa Ade Irma Suryani tidak tertolong. Ade Irma Suryani menghembuskan nafas terakhir pada 6 Oktober 1965. Di depan nisan Ade Irma Suryani tertulis kata-kata Jenderal Besar TNI AH Nasution yang berbalut haru. "Anak saya yang tercinta, engkau telah mendahului gugur sebagai perisai ayahmu." Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi pelajaran atau pengetahuan bagi masa yang akan datang. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.